Awal mulanya itu COVID, ternyata ada komorbid, ada jantungnya yang udah nggak berfungsi. Jadi nyerang ke sana. Kasian, nggak bisa ditemenin dong. Kayak aku subuhnya mau berangkat ke Aceh pesawat pertama. Jadi jam 11 malam tuh aku bilang sama ayah, tunggu besok siang kita makan bareng. Gitu. Tungguin aku ya, besok siang kita makan bareng. Ayah tuh masih angkat tangan. Enggak boleh kesini. Itu padahal udah pakai oksigen, udah apa segala macam. Ya 15 menit kemudian lewat. Iya, sampai akhirnya setelah 1 minggu pengajian ayah udah kelar semua urusan baru aku sadar kok belum mens gitu, telat gitu sadarnya pas cek hamil. Kalau ayah tahu pasti ayah senang banget. Masya Allah. Dan emang kita udah niat ya kalau ayah sembuh itu ayah nggak aku kasih lagi ke Medan gitu. Kalau ke Medan bareng sama aku gitu, ayah harus ikut sama kita, tinggal sama kita gitu. Ini berarti puasa pertama. Kalau ayah ya. Ada yang dikangenin nggak? Apa ya? Ya waktu sebelum puasa ya, 1 hari sebelum puasa kita makan makanan kesukaan ayah ya. Makanan kesukaan ayah. Makanan Aceh gitu, daging putih, kentang gitu, kesukaan ayah. Kita makan itu. Pokoknya apa ya? Aku cuma mau bilang aku rindu banget sama ayah dan aku sayang sama ayah sampai kapanpun. Aku nggak bisa sih kalau ayah, sayang banget soalnya aku sama ayah, karena emang aku sama ayah tuh paling deket ketimbang sama mama ya. Ayah paling deket. Ada kenangan apa yang paling lo inget banget sama ayah waktu kecil? Ayah nganterin aku kuliah sih. Kuliah tuh paling sering nganterin aku kuliah. Berarti udah syuting ya? Udah. Terus sebelum ke kampus kita nongkrong ngopi. Aku sama ayah sama-sama suka kopi. Jadi kita ngopi. Nongkrong bareng gitu ya, momen-momen. Terus ya ayah kalau ada apa-apa suka cerita sama aku juga gitu. Cuma memang karena kemarin itu tuh yang bikin berjarak gitu kan. Tapi sebenarnya ayah tuh hatinya lembut banget. Insya Allah ya, sekarang lagi punya anak-anak cewek kecil-kecil ya. Nah ini mungkin kita udah dikasih remote waktu kayak time lapse akan terjadi gitu ya. Apa namanya, kadang-kadang kita kalau masih kecil tuh suka nggak sependapat sama orang tua, pernah nggak tahu ya. Sebenarnya ada perasaan jealous aja ya gitu dari orang tua. Kalau gue mulai ngerasanya gara-gara yang itu. Gitu ya. Begini doang gue jealous gitu kan. Gitu. Aduh, tapi emang kita juga sempat dengar ya, walaupun kita dengar kan sempat pertentangan Roger ya, itu dia tadi balik lagi kan karena sebenarnya ayah tuh sayang banget sama Cika gitu. Terus kemarin juga sempat cerita ya Cika ya, pas waktu kemarin ayah tuh nggak mau dibesuk, nggak mau datang padahal udah sakit ya. Jadi ayah sempat sakit. Jadi aku mau pulang ke Aceh nggak dikasih. Terus Roger sempat kayak udah deh aku aja yang nemenin ayah. Ternyata kalau di Aceh pasien COVID itu ditemenin. Boleh Ditemenin sama keluarganya. Oh beda gitu ya, kalau kita kan malah sendiri ya, isolasi gitu ya. Ternyata itu boleh temenin. Mungkin buat semangat juga kali ya. Oh ditemenin Roger di sana? Roger pengen nemenin, ayah marah, nggak kasih. Nggak kasih semua anak-anaknya datang, nggak boleh ada yang datang. Gitu. Nggak boleh. Boleh ada yang tertular. Bokap meninggal tuh COVID kemarin? Iya, awal mulanya itu COVID, ternyata ada komorbid, ada jantungnya yang udah nggak berfungsi. Terus jadi nyerang ke sana. Kasian, nggak bisa ditemenin dong. Iya, jadi nggak mau juga ayah. Padahal waktu itu Roger bilang, udah Roger aja yang berangkat ke sana ke Aceh. Kan kakak-kakaknya kan kerja, nggak bisa semudah itu ninggalin izin bekerja. Susah banget. Terus Syakil masih kecil, jadi aku harus. Aku juga udah sempet kena kan waktu itu kan. Setidaknya. Oh iya, yang kita kirim-kiriman obat ya. Jadi mikir kayak ya udahlah kan udah ada imun ya. Kalau kena pun ya paling gejalanya begitu lagi gitu kan. Jadi biar semangat lah ayah makan, jadi maksudnya biar makan bareng gitu. Tapi ayah nggak mau. Ayah itu nggak mau ditengokin sama kita. Jadi
pas mama kesana juga mama diam-diam tapi nggak bisa nengok, jadi cuma kirim makanan. Sampai akhirnya kita pulang ke Aceh. Itu sebelum ayah meninggal ya, pulang ke Medan dulu transit karena kan harus transit dulu baru ke Aceh gitu. Jadi aku nginep dulu semalam di rumah di Medan. Itu juga kayak aku subuhnya mau berangkat ke Aceh pesawat pertama. Jadi jam 11 malam tuh aku bilang sama ayah, tunggu besok siang kita makan bareng gitu. Tungguin aku ya, besok siang kita makan bareng. Ayah tuh masih angkat tangan, enggak boleh kesini. Itu padahal udah pakai oksigen, udah apa segala macam. Ya 15 menit kemudian lewat. Emang ayah nggak mau ditengokin. Masya Allah. Bener-bener ngejagain banget sampai Daripada anaknya akhir datang, waktunya. beliau Beliau nggak mau ngelihat anak-anaknya sedih. itu 15 menit sebelum meninggal. Masih tangannya tuh masih keangkat, nggak boleh kesini, nggak boleh, dilarang sama ayah. Ayah itu sakit itu nggak ngomong sama kita, tapi aku ya kok perasaan nggak enak gitu. Ada feeling ya sebagai anak ya. Aku telepon ayah nggak ini, aku video call, sakit apa, terus aku panggil orang dokter segala macam ke rumah, dicek apa segala macam. Memang ayah nggak ngomong, jadi udah 5 hari tuh nggak ngomong, sakit di kamar aja. Sebenarnya ayah masih tuh, di rumah tuh. Sebenarnya ayah tuh ya orangnya olahragawan kan. Dulunya kan Iya, orangnya badannya kan bugar gitu ya. Makanya gue pikir dia juga pemain kan. Dia pemain di Aceh. suka goes juga, rajin goesnya. Makanya pas kemarin sakit itu kita kaget juga ternyata gejalanya sampai seberat itu. Ayah itu puasa Senin Kamis, makan Rajin. tuh sehari sekali, Nasi itu merah. beras merah, minum air kelapa tiap hari, jadi kayak nggak mungkin banget kan sakit. Gitu. Oh iya ya. Polanya udah pola sehat ya. Pola hidup. Berasnya beras merah gitu, berarti bukan kolesterol, just. Maksudnya kan ya udah dijaga lah, maintain kan. Iya. Aduh, emang ini sebuah Umur kita takdir nggak ya, tahu, kita nggak pernah kan. tahu. Kan ada Butan katanya mentalnya hancur tuh, mental apa, dengan kehamilan sekarang mentalnya hancur gitu. Oh, bukan mental hancur, apa ya? Takut aja, takut. Iya, ini sekarang dia lagi apa ya? Tiba-tiba ada rasa takut aja. Takut nggak bisa ketemu anak. Iya. Takut lahiran. Tetap Oh enggak takut sih, mungkin lahiran. karena tahu pas pertama, kayaknya gitu deh. Enggak. Iya kali. Enggak. Hah? Enggak. Soalnya aku juga gitu, pas hamilnya sih nggak masalah, pas lahiran melahirannya, juga. karena kan aku Deg-degan normal gitu kan. Normal kan kayak sakit banget gitu kan, terus kayak aduh bentar lagi apa harus di ruangan yang sama kan, ke flashback lagi Iya, dong, kebayang, gitu, kebayang iya. lagi kan. Nah kayaknya sih ada ketakutannya itu mungkin ya. Iya, padahal waktu hamil pertama, anak pertama, teman-temanku kan hamil juga tuh barengan tuh. Ada yang hampir lewat lah, ada yang ini tuh. Itu aku juga takut. Tapi yang ini tuh nggak ada kenapa-napa. Tapi kayak, maksudnya lingkungan nggak ada yang Lagi udah hamil juga, terus berita-berita. Fine-fine aja fine-fine gitu aja. ya. Tapi kayak takutnya tuh melebihi yang takut pertama, yang temen Takutnya melewat. tanpa sebab, pokoknya takut aja. Takut nggak bisa ketemu anak. Ya Sampai kayak pengen ngomong sama Roger kayak Ya Allah. titip, tapi kayak gitu-gitu. Ya Allah. Kayak gitu. Nah, insya Allah dimudahin semuanya Ya ya. Allah. Amin, amin, Sehat Amin, amin, semuanya. amin. Iya. Sebenarnya ya memang itu kan ya momen dimana ini ya, dimana apa namanya, seorang ibu tuh ya orang bilang ya memegang nyawa saat itu ya, Pasti, ya. Dan saat itu juga itu dihapuskan dosa-dosanya kan saat Iya. itu ya gitu. Waduh, luar biasa. Nih ngomongin anak ya. Misalnya nih anak-anak udah gede nih, apalagi mungkin udah lahir gitu ya. Mungkin sekitar 10-20 tahun ke depan gitu misalnya. Dan video ini masih ada. Gitu. Pastinya kalau aku sama Roger tuh hidup bukan buat kita lagi ya. Iya. Hidup ini kita buat anak. Dari sebelum anak lahir kita udah pikirin sampai sekolahnya gimana, terus hidupnya nggak boleh, nggak enak. Pokoknya kita tuh nggak mau anak susah gitu. Kita upayakan semuanya tuh buat anak. Kita usahakan gitu buat anak semuanya. Makanya kita waktu beli rumah kemarin, rumahnya Syakil kan namanya. Nah, karena kan kita anggap kita bisa beli rumah itu Ya rezekinya. rezekinya Iya. Syakil. Iya. Jadi kita tuh dari sekarang udah prepare semua buat anak, gak ada yang buat kita.
ya. Intinya kita sayang banget lah sama anak-anak kita dan pengennya mereka hidupnya happy, bahagia. Itu keinginan semua orang tua sih, happy, bahagia dan sehat. Kalau aku sih itu sih. Jadi aku apapun tuh ke anak. Kalau aku tuh mikirnya sampai ke situ-situ. Kalau Roger tuh jangan lupa mandi, makan yang habis ya. Yang receh ya, tapi ya itu emak-emak banget ya sebenarnya kan. Emak banget. Tuh jangan lupa mandi, makan dihabisin, makan sayur. Apa nonton begini? Iya mah. tapi bener loh Kak. Roger itu ya kalau anaknya cuma makan ikan sama nasi, karena anak kan kadang-kadang kan mut-mutan ya, nggak mau makan sayur apa segala macam. Ini tuh bawel. Iya, ikannya dipakein sayur ini itu, jadi kayak di rumah itu pusing ya. Kalau ini ya mamanya siapa sih? Ya kayaknya nggak adil kalau sekarang ini kita nggak kesempatan untuk teman-temannya juga memperhatikan kehidupan dari Cika sama Roger ya. Cika sama Roger ini untuk ikutan bertanya. Kita kasih kesempatan untuk bertanya nih. Dari di sini langsung ada di Numpang Tanya. Iya. Lupa saya ada bakatnya. Emang ya. Oke, nah ini kita langsung aja dari @santi.sabar. Pertanyaannya adalah sering komen. Oh, pas banget. Ini random loh padahal kita ya. Ini berarti hard fans banget ya. Ini bagaimana Roger dan Cika menghadapi dua budaya yang berbeda. Nah, bener banget. Satu Aceh yang bisa dibilang Sarami Mekah, yang satu dari Tionghoa. Gitu, bisa ketemu di Syakil. Kalau mau bikin visa itu orangnya ngeliatin kita tuh kanan kiri. Iya. Beneran suami istri gak sih? Kan kalau Cika kan Aceh ada kayak Arab-Arabnya kan. Sedangkan ini Tionghoa gitu ya. Nah, iya bener. Ini kalian gimana nih? Perbedaan-perbedaan itu atau kebiasaan-kebiasaan? Iya, ya emang pada dasarnya sih ya emang karena kita ini sama-sama open minded ya. Kita suka yang namanya budaya manapun gitu ya. Tradisi-tradisi kayak gitu. Jadinya ya nggak ada kesulitan, Tapi yang paling kita ingat itu nasihat dari Pak De Indro Warkop. Pak De Indro bilang pernikahan yang sukses itu adalah kita meninggalkan setengah diri kita yang sebelum menikah. Kita sama-sama meninggalkan diri kita. Setengah diri kita yang sebelumnya untuk menerima setengah dari pasangan kita. Oh, biar komplit gitu ya. Yang akhirnya menciptakan diri kita yang baru. Wih. Iya. Makanya berubah banget ya. Setengahnya hilang tuh. Setengahnya udah hilang banget ya. Terus kayak Chinese New Year apa gitu ya, ikut ngerayain juga berarti. Tradisi-tradisi sih masih ada sih. Berarti banyak acara ya? Iya. Banyak acara. Ampau dapat, ampau pas lebaran dapat. Semuanya apalagi ada. kalau keluarga Roger tuh kalau kita nggak datang, tetap ampaunya datang. Nyampe ya, apalagi neneknya ya, waduh. Nyampenya cash gitu atau transfer? Cash. Enggak kan kalau tradisi kan harus pakai amplop gitu merah. Amplop merah itu kan, gitu kan. Waduh, nah pertanyaan terakhir nih dari Zakaria Diana. Assalamualaikum buat Roger. Ini kayaknya Roger semua nih. Fans Roger yang militan ya. Mungkin banyak yang lebih sakit hati dulu fans Roger dulu ya. Buat Roger, hal apa yang paling sulit dipelajari saat waktu awal-awal pas masuk Islam? Apanya sih yang susah? Gitu. Aduh, awal-awal. Soalnya kan waktu nikah dulu heboh tuh, sampai videonya gue minta sama Dira Bahir, lu punya nggak videonya waktu Roger baca Ar-Rahman? Iya. Padahal abang sama papa udah bilang nggak usah gitu. Emang nggak ada permintaan dari orang tua juga. Iya. Gue aja belum apa lah Ar-Rahman masalahnya. Tapi kan pembuktian loh. Ini yang gue ini Ar-Rahman gitu. Apa tuh yang paling pertama? Yang paling sulit belajar ngaji, apa sholatnya atau apa? Belajar ngaji bahasa Arabnya gitu. Kayaknya yang pertama kali harus dipelajari ya itu ya Iqra-nya ya. Maksudnya tapi ya bukannya kesulitan yang kayak gimana, cuman ya suatu hal yang pertama kali harus dipelajari ya itu belajar ngajinya, belajar Iqra-nya. Kalau misalnya untuk sholatnya
udah dibantu juga sama teman-teman semuanya, sama teman-teman dari Mall of Center, dari Musyawarah. Kayaknya sih nggak ada kesulitan berarti karena alhamdulillah banget sih dari jadi seorang banyak pembalap, support gitu ya. Banyak yang udarin ngerangkul, semua ya. banyak yang ngerangkul, banyak yang nuntun juga, banyak yang menunjukkan jalannya juga. Alhamdulillah banget sih. Aduh, Keren jadi ya. Kalau kita aja nih misalnya nih sekarang mau mulai ngafal-ngafal lagi, nambah-nambah surat gitu ya. Itu aja kayak susah banget ngafalin. Apalagi Roger sekarang gitu, karena kita kan sekarang itu yang kita tanam, yang kita dapetin itu adalah apa yang kita tanam dari yang kecil. Kalau orang baru, aku ngelihat Roger ya, orang baru itu tuh semangatnya lebih gede loh. Maksudnya ngafal lebih gede loh ketimbang Masih kita baru yang ya. Yang udah lama udah gitu lama ya. ya. Kalau Roger nih misalkan abis pulang dari kajian waktu dulu kan, pulang kajian kan ada apa gitu. Nanti dia nanya di rumah. Kita nggak tahu jawabannya apa. Tadi kata Ustadz Adi begini ya kan benar ya, tanya sama Kak Adi, tanya sama Bang Ibu, jangan nanya ke sini ya Bang gitu. Pas tadi gue juga mungkin belum tahu, gue tanya Ustadz dulu Pak. Kayak ayat-ayat pendek itu aku lihat dia lebih cepat sih ketimbang maksudnya kayak kalau dulu kayak kita susah. Iya, agak lama. kan kita istilahnya sekarang kita dapat itu karena pas masih kecil ya nggak sih? Iya, Karena kita iya, dulu iya. disuruh masuk TPA apa segala macam. Bener-bener. Ketika udah gede sekarang tuh ya paling ini lupa yang ono gitu. Iya. Apalagi ya lupa lagi. Nah kalau Roger Ya alhamdulillah itu kan yang dibilang dimudahkan itu yang dirasa sih dimudahkan sih saat kita pengen. Kamu siapa sih yang belajar. ngasih sajadah ada tulisan-tulisannya itu? Ya itu dari almarhum Ustadz Moko Ginta itu. Jadi ada tulisan-tulisan gitu. Dia dapat sendiri ujung-ujungnya kan dari mana? Iya, sajadah. Tapi gambarnya ya prosesi sholatnya itu. Mulai dari awal sampai akhir gitu. Bacaan-bacaannya semuanya tertulis di sajadah itu. Masya Allah, itu jadi pahala jariahnya Ustadz Terus Ginta. ada ayat-ayat pendek gitu tuh di print, ditempel. Jadi mungkin karena tiap hari mau pergi apa kebaca kali ya. Oh iya, jadi kan kayak ngeliat lama-lama hafal sendiri. Iya. Gitu. Sekarang kalau jemaah udah nggak contekan lagi? Pak, Masih. tapi Kali pakai sekarang handphone kan? udah ngimamin Cika juga. Aduh. Gimana pertama kali diimamin? Nah, Itu waktu di Medan pas lagi dites sama abang-abangku. Waktu belum Imam? nikah. Iya. ya Allah, Roger. Belakangnya Ustadz Felix. Waduh. Keren banget. Wah, itu cobaannya itu mental. Gak usah gitu ya. Kita jadi imam sama orang yang lain atau orang biasa aja kan tetep aja ada sesuatu Ini salahnya kan. misalnya imam di musola pas di mall misalnya gitu kan. Di mall Tiba-tiba, gitu. jadi Nggak usah kadang sama keluarga juga. Kita suka mikir kan masalah karena yang menilai kita bukan orang di belakang doang, di atas juga nilai gitu. Jadi sering salah, sering lupa, sering gimana. Ini di belakangnya ada ini semua calon semua gitu. ketika takbir udah tahu semua nilai semua di belakangnya. Udah datang ke Medan waktu itu kan disuruh datang kan. Iya, disuruh datang ke Medan waktu itu. Perjuangannya. Waktu masih perjuangan tuh, disuruh datang ke Medan buat ngobrol segala macam, membicarakan gitu kan. Jadi suasananya tuh udah setengah-setengah agak tegang gitu. Sampai maghrib. Jadi imam. Emang sengaja kayaknya kamu ditahan sampai maghrib sampai pengen denger nih. Masa tesnya itu Tunggu ditahan Pak, ini nggak kedengeran kan. Jadi Maghrib. Ya, sholat berjamaah, calon mertua, calon kakak ipar, Ustadz Felix. Terus gimana cek? Lu deg-degan pasti? Deg-degan? Iyalah. Antara fokus gak fokus ya jadinya ya. Takut salah, ikut nyimak banget ini ada yang salah nggak nyala. Dia ada takut dia salah baca gitu. Gue Tapi jadi kayak budek gitu. Kayak nggak bisa denger gitu rasanya ya. Karena deg-degan Saking banget. deg-degannya. Iya. Tapi ada salah nggak waktu itu? Apa? Aku budek gitu. Jadi kayak ini bener nggak ya tadi? Jadi kayak nanya sama asistenku lagi. Alhamdulillah sih ya lancar aja sih. Sebelum sebelum sholat Ustadz Felix ngebisikin 3 rakaat. 3
Jarak anjir. Tapi memang sepanjang di pesawat gitu pas balik ke Jakarta semuanya diajarin sih Roger sama Ustadz Felix ya. Maksudnya Tayamum, segala macam. Ini itu. Aduh, Masya Allah ya. Kalau prosesnya benar-benar. Jadi ini kayak kita dengar cerita detail ini ngebuka ya banyak hal ya yang tentunya juga ya sampai begini ini nggak semerta-merta tiba-tiba jadi begini ternyata Iya, perjuangannya luar ngalahin biasa. 21-24 ini ya kayaknya. Aduh, baru nonton gue. Kamu nonton juga? Belum, baru mau ngajakin dia susah. Aduh, bagus banget, keren. Kenapa jadi ngomong gitu? Gitu. Astaga. Tapi ya alhamdulillah mereka tuh banyak yang sayang sama kalian. Amin. Gitu. Jadi banyak support buat kalian, banyak yang ngedoain juga, dan alhamdulillah ini kalian udah, kita ikut seneng banget ya ngeliat kebahagiaan kalian. Ditambah lagi sekarang juga menanti lagi adiknya Syakil gitu ya. Kita tunggu kabar baiknya lagi, mudah-mudahan dilancarin semua. Terakhir nih, ini mungkin juga banyak yang bertanya sama kalian perjuangan seperti apa. Nah, mungkin untuk menjaga tips keharmonisan supaya tetap terjaga sampai sekarang, plus perjuangan-perjuangan kalian di waktu dulu, karena ternyata katanya 90% yang DM Cika tuh rata-rata gimana cara ngeluluhin hati orang tua dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin langsung, jadi nggak usah DM lagi, langsung lihat aja di Cita Untung. Jadi besok DM-nya ganti yang lain ya. Iya benar. Kita hampir bikin Konsul. pejuang halal. Habis itu langsung berapa film kan dia tuh ajari aku Islam gitu. Oh iya, film kan? bareng ya. Banyak produksi berdua, ada rezekinya juga Dimudahin semua ya. rezekinya dimudahkan, dapat anak segala macam, sekarang hidup juga tenang. Waduh, apa nih kira-kira? Kalau perjuangan sebelum menikah sih jangan pernah ngambil jalan pintas sih. Selagi itu masih bisa diperjuangkan atau ada orang ketiga untuk yang bisa dibicarakan, penengah, diusahakan sebaik-baiknya sih. Jangan pernah ambil jalan pintas. Iya, Roger nggak pernah sih, maksudnya banyak banget sih yang ngasih jalan. Selentingan gitu. Singapura. Udah nikahin Sydney. aja. Oh. Udah ambil aja dulu. Loh. Atau apa gitu kan. Tapi kayak Roger tuh nggak mau. Enggak lah, kita dari pengennya baik-baik, harus baik-baik juga semuanya. Kan kita awal kan pertemuannya baik-baik, terus juga goal yang mau dicapai, tujuan kita juga baik, ya langkah lebih baik kalau jalan yang diambil juga baik. Ya. Banyak sih yang kayak ke Singapura apa ngajakin waktu itu. Tapi emang Rogernya juga nggak mau. Maunya semuanya baik-baik. Ya itu pokoknya kalau kita segala sesuatu kita jalanin dengan baik-baik, insya Allah hasilnya juga baik sih. Jangan pernah ngambil jalan pintas dulu gitu. Kalau bagi aku ya, jangan sabar aja. Memang prosesnya kita nggak tahu, ada yang cepat, ada yang lama. Kita juga lama prosesnya. Tapi yang penting kita harus jalanin. Yang penting hasil akhirnya jadi lebih lega. Ada yang hasil akhirnya masih permusuhan sama orang tuanya atau apa. Ini hasil akhirnya kan kita enak, maksudnya baik-baik aja, deket sama keluarga dan gak ada beban. Karena nanti kalau udah nikah, hamil, punya anak, kalau masih belum baik itu jadi beban, jadi sakit, jadi penyakit. Bagi aku sih gitu ya. Jadi semuanya jalanin lancar-lancar aja, maksudnya yang baik-baik aja, insya Allah sih. Memulai dengan yang baik jadinya hidupnya barunya. Keren, karena memang yang menikah itu kan bukan cuma dua insan manusia ini aja, tapi kan dua keluarga gitu. Nggak enak rasanya kalau misalnya nikah tapi satu keluarga ada yang nggak suka segala macam, dan kayaknya yang doain siapa juga gitu. Kalau ini kan anak keluarga aku terima. Roger pulang ke Aceh, wah nenek aku sayang banget sama Roger, neneknya Roger pun juga sayang banget sama aku. Jadi maksudnya kan enak ya hidup kayak begitu kan, kayak neneknya puasa hubungin gitu, ngucapin padahal kan nggak puasa ya. Keren. Terus nenekku juga suka nelponin Roger, nanya kabar apa. Kalau pulang ke Aceh dikasih duit, enak banget Beb. Kita nggak dikasih duit, wah nenek yang ngasih duit ke Aceh. Gimana ceritanya? Kan dari sini ke sini juga. Dia kan kantongnya bolong. Iya, ada tangan di sini. Iya, kita bilang loh ini nggak dapat, ya enggak lah, yang ini dapatnya. Terus nenek masak buat Roger segala macam. Neneknya Roger juga kalau aku lagi sakit nongol duluan di rumah sakit, di rumah bantu jagain cucu juga. Jadi maksudnya kan enak ya hidup kayak begitu daripada
cuman berdua doang pikirannya, bukan dua keluarga, nantinya akan jadi penyakit sih, misalnya jadi sakit diri sendiri, jadi nggak enak hidupnya. Ini advice-nya keren banget gue. Jadi ibaratnya langsung hook-nya gitu on target. Soalnya tadi dibilang jangan ambil jalan pintas. Berarti kan justru kalau mau itu berat, mau itu panjang atau pendek, kalau itu memang harus ditempuh, ditempuh aja kan gitu ya. Malah di situ ketahuan seberapa cintanya kan. Benar. Ini luar biasa. Jalan hidup kan udah diatur sama Allah. Jadi kalau emang jodoh pasti akan ada jalan ya, kayak kita udah ngeblok, udah nggak ketemu, tetap aja dipertemukan kan sama Allah. Kalau emang udah jodoh pasti udah jalannya, gitu aja sih. Wah, keren nih. Jadi buat teman-teman yang udah nge-DM dari kemarin, nah ini jawabannya ya, sabar. Intinya kalau misalnya memang jodohnya, Allah akan mudahkan, Allah akan lancarkan. Benar. Dan memang nggak bisa bicara mengenai waktu, kita nggak pernah tahu ya. Waktu Allah kasih itu setahun, 2 tahun, atau sampai 5 tahun. Tapi kalau memang Allah kasih, hadiahnya luar biasa. Masih untung nih kalau dikasih kan, maksudnya udah dikasih. Mungkin kebanyakan itu film Korea, di ujungnya target utamanya menikah misalnya. Padahal pernikahan itu baru mulai. Iya. Perjuangannya kan. Ya, menikah itu kata kerja bukan kata benda. Menikah itu sesuatu yang effortnya harus dilakukan, diperjuangkan. Ini luar biasa, udah buktikan ya buat kita ya. Kalau udah menikah, kalau coba berdoa nanti anak sakit lahir segala macam, ya butuh orang tua juga, butuh keluarga. Ini keren teman-teman. Mereka ini mungkin dari persamaan dan perbedaannya, kebanyakan perbedaannya, persamaan sedikit waktu itu kan. Tapi dari persamaan itu bisa jadi kayak gini gitu. Nah kita banyak persamaannya, nyari perbedaannya aja biar bisa selek malah jadi ribut terus ya. Aduh, terima kasih ya Cika dan juga Roger. Luar biasa, makasih waktunya. Ini sebelum lahiran masih mau sempet datang ke sini, seneng banget. Terima kasih. Dan mudah-mudahan semua yang di obrolan hari ini juga bisa bermanfaat, bisa banyak inspirasi juga buat teman-teman semua. Jadi kalau misalnya kira-kira bermanfaat, boleh monggo di-share aja. Benar. Jangan lupa subscribe juga YouTube-nya Roger sama Cika. Namanya apa? Roger Cika Journey. Oh, Roger Cika. Oh, emang journey banget. Oke, kalau gitu kita pamit. Makasih banyak ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.